Di Belanda. Jadi di Belanda gimana Pak Julio? Di Belanda itu, iya memang bagusnya gini, kita merasa tidak apa ya, nggak, kita kalau nggak bisa bahasa itu kan alien ya, merasa asing gitu. Kita Ya, ya. orang orang kalau sudah ke Jerman, ke Belanda, dia akan mengatakan orang Belanda itu ramah sekali gitu. Orang Orang kalau Belanda ramah sekali. ramah, orang Belanda itu tipikalnya ramah, baik, Oke, hangat, eh, beda dengan Jerman. Jerman ini oke, oke. orang bisa Gimana, orangnya gimana? dingin, Ya, orangnya dingin, kaku, tapi dia kalau sudah baik baik banget gitu. Kalau ya. dia kalau udah baik baik banget. Nah kalau Belanda kita nggak akan hilang deh kalau menurut saya. Kita bisa nanya ke semua orang, dia bisa nunjukin. Tapi kalau di Jerman kalau enggak itu. Dia hanya akan, tapi kalau sudah baik baik. Tapi ini kan bagi seorang pemula, bagi orang itu kan menakutkan ke tempat-tempat yang merasa tidak, nggak nyampe ya. Tapi ya ini plus dan plus minusnya seperti itu. Kalau misalnya di riset saya itu, karena saya terjemahan Al-Quran di Mhm. Belanda itu, akhirnya kan besar dengan komunitas-komunitasnya. Kayak misalnya Maroko sendiri, lalu kemudian Turki sendiri, Indonesia Ya, sendiri gitu. Dan itu diwariskan ke anak-anaknya gitu. Nah, menariknya lagi gitu, misalnya orang Turki nggak mau dia ke Maroko. Orang Turki kalau kasusnya terjemahan Al-Quran, orang Turki nggak mau dia baca terjemahan orang Maroko. Begitu oke. juga sebaliknya, orang Maroko nggak mau dia baca terjemahan Qurannya orang Turki gitu. Hmm, Iya pasti ya karena kalau di sana kan akhirnya jadi kayak dua kubu apa ya. Kalau Turki yang arahnya memang secara mazhab kan beda. Lalu kemudian kalau yang Maroko ini banyak juga yang mengarah ke Salafi. Jadi kayak, nah yang diuntungkan itu adalah yang tengah-tengah. Tengah-tengah ini kelompok kecil Indonesia ini nih, yang bisa. dia nggak ke kanan, nggak ke kiri itu, dan dia nggak apa ya, tidak mengancam secara politik baik bagi orang lokal maupun oleh pemerintah. Ada. Jadi orang-orang pemerintah Belanda itu kan menganggap kecil, baik orang-orang Indonesia ini dan taat aturan. Orang Hmm, Indonesia itu integrasi cepat. Kalau dia mau ngomong, mau belajar bahasa Belanda, dia ya tipikalnya ramah, baik, adaptif gitu. Nah, berbeda dengan dua kelompok-kelompok Muslim besar ini tadi yang muasalnya mereka ini adalah dari keturunan para pekerja kelas menengah. Nah, orang oke. Indonesia itu kan nggak masuk di kelas bawah itu ya. Orang Ya, Indonesia itu kan datang sebagai pelajar atau menikah, atau mereka itu datang setelah Soeharto, yaitu kelompok-kelompok terdidik yang mengisi pos-pos kesehatan. Jadi memang lalu kemudian menikah dengan orang Belanda. Nah, ini secara apa ya? Secara eh, ini kelompok kelas pun mereka tuh agak-agak berbeda gitu. Maka dia mudah terintegrasi. Nah, kembali. Nah, kalau itu jadi kondisi kenapa misalnya politisi di Belanda itu suka selalu melihat Islam karena di Belanda mungkin itu buruk, mungkin jelek. juga karena ini enggak faktor bahwa orang-orang yang Arab yang banyak ke Belanda itu pengungsi kan banyak kan. Itu setelah perang lalu sorry 1990 kan Bosnia dulu. Ya, Bosnia dulu Muslim itu warnanya agak lain, mereka nggak integrated sih sebenarnya yang pengungsi-pengungsinya ini Balkan, lalu kemudian 2015 itu kan Arab, Arab Spring. pengungsi-pengungsi Arab. Cuma memang pengungsi Arab ini sebenarnya mereka adalah pelajar, mereka adalah kelompok-kelompok orang-orang apa, orang-orang Syria itu kan banyak yang mereka itu kelompok-kelompok terpelajar banyak sekali sebenarnya. Ya, ya. Cuma karena yang banyaknya orang pengungsi, lalu kemudian ya kita paham kalau banyak orang pertarungan itu kan ya akhirnya sudah di kayak misalnya eh, ya mungkin ya karena apa, lapangan kerja dan lain sebagainya juga gitu. Tapi saya melihat itu ya orang untuk misalnya ada orang yang melakukan kesalahan, cara paling mudah untuk cara paling mudah untuk menyimpulkan Muslim gitu. Dan kita kan nggak tahu setiap negara yang datang itu kan punya punya latar belakang Ya, ya. apa ya, trauma, kekecewaan, masalah di negaranya masing-masing gitu. Ya. Tapi kalau di Belanda, Indonesia relatif lebih lebih bisa diterima karena memang katanya tidak banyak Saudara, melakukan tidak melakukan perlawanan-perlawanan saudara gitu. sekolonial. Iya, karena itu yang diklaim sebagai bagian dari kita gitu. Iya, iya. Tapi nah, Mm. Ya, tadi yang saya dengar dari apa saya baca dari literatur soal Belanda itu memang eh, apa apa namanya multikulturalismenya mereka, sistem multikulturalisme mereka yang tidak memaksa untuk kemudian berintegrasi dalam arti ya berintegrasi kepada kultur-kultur
kultur Belanda begitu dalam arti bahasanya. Yang penting bahwa Belanda merasa bahwa mereka ya eh, dihormati untuk mengembangkan kulturnya di Belanda ya masing-masing. Tapi Mhm. kemudian yang terjadi tadi yang saya tangkap, yang Mhm. dikonfirmasi Mbak Yulia ya dari literatur-literatur juga bahwa karena mungkin jumlahnya semakin banyak ya, entah itu mungkin di Belanda itu dari Turki ya, Turki kemudian dari Turki Maroko. Maroko ya. Saya dengar udah lebih dari jutaan ya orang di sana begitu. Mhm. Dan itu populasi yang besar yang kemudian eh, apa? Terutama tadi disebut ada Salafi begitu ya. Ya, Salafi juga Maroko. ada menguatkan Mhm. pemahaman-pemahaman Salafi. Nggak tahu yang dari Turki bagaimana. Mungkin mungkin juga dari Turki banyak juga mungkin yang ketularan begitu ya atau bagaimana ya. Nah, Lebih. Mhm. ya tapi kemudian kan berkembang nih di Belanda itu ada partai yang anti Islam gitu ya, Mhm. Wilders gitu ya. Ya, Dan ya. kemudian ya karena juga mereka merasa di kalangan masyarakat Muslim itu berkembang kultur Islam yang intoleran tadi ya, yang Mhm. saya nggak tahu siapa yang membawa itu, mungkin bisa di bagaimana itu kemudian dari multikulturalisme yang memberikan kebebasan masing-masing etnis untuk mengembangkan kulturnya, kemudian tadi disebut merasa menyesal atau apa apa merasa kecurian dengan Kecolongan, ya kecolongan ya, ya curian. merasa kecolongan ya kecolongan Mhm. dengan sistem itu. Mhm. Itu karena jadi kan mereka ini kan tidak awalnya dianggap tidak akan menetap lama di sana Ah ya karena ya dia cuma kerja kontrak, ya mereka ya. cuma kerja kontrak, kontrak habis pulang gitu. Tapi Nah ini kemudian dia kan ini ada masalahnya ya. persoalan. Iya, ada global politik yang kemudian eh, waktu itu ada kayak pemutihan boleh mengundang keluarga-keluarga. Hmm, hmm, Nah, hmm, akhirnya hmm. mereka yang paling muda itu kan mereka menikah dengan orang sesama negaranya gitu. Ya ya Yang terjadi adalah orang-orang Maroko ini ketika mereka menikah dengan orang-orang dari negara asalnya, bahasanya mereka tetap menggunakan bahasa mereka. TV konon katanya acara-acara yang ditonton itu masih menggunakan bahasa Arab, masih kultur-kultur cara berpakaian. Terus kan banyak juga yang mereka mau tinggal di wilayah-wilayah mereka sendiri karena sebenarnya kan sederhana mereka butuh makanan halal kan. Dan Islam itu kan community. Jumat, sholat, semua hal-hal yang itu kan kita lebih mudah menjaga itu kalau kita dekat dengan kelompok kita kan ya sebenarnya ya itu dimanapun gitu. ya Nah cuma persoalannya akhirnya ini jadi panjang gitu, nggak terintegrasi dari apa mungkin mungkin orang melihat ya itu tadi kok baju dan lain sebagainya kayak itu kadang mereka nggak nyambung kan akhirnya dengan saya pernah ketemu orang yang tugasnya itu dari dinas sosial karena anak-anak mereka ini dididik dengan cara mereka itu kan jadi ada kayak kalau orang bule itu kadang ketakutannya anaknya nggak mau karena nanti misalnya nggak mau renang karena nanti kalau renang pakai bajunya kebuka aurat misalnya kayak gitu ya ya. misalnya ya contohnya ya nah ini kan Hmm, ada jadi misalnya sekolah punya aturan tapi orang tua punya aturan sendiri ini kan jadinya nggak sinkron tuh. ya ya Nah lalu kemudian kalau misalnya di negara-negara barat orang tua boleh marahin anak gitu tapi kita kan orang masyarakat komunal masyarakat yang tradisional anak salah ya kita marahi gitu dan itu melanggar bagi negara. Lalu ya. kemudian nanti dinas sosial akan mendatangi anak, misalnya anak-anak ini lari atau anak-anak ini kabur karena dia sudah sekolah, di sekolah diajari orang tuamu melakukan kekerasan, kamu boleh ngadu ke polisi gitu. Hmm, Akhirnya hmm. kan jadi kacau tuh. Ya ya Banyak sekali kasus dinas-dinas sosial akhirnya mendatangi keluarga dan mereka nggak nyambung ya karena orang-orang ini nggak bisa ngomong bahasa Belanda gitu. Nah, dari situ kan akhirnya mulai kekacauan, mulai kayak salah semua, mulai nggak sinkron, mulai macam-macam. Lalu kemudian itu juga nyambung dengan kelompok-kelompok Salafi yang mereka yang kalau teman saya cerita pernah datang ke kelompok-kelompok Salafi ini emang keras. ya Khutbahnya keras memang. Kayak ya masalah jihad, masalah perempuan itu saya teman saya yang pernah cerita laki-laki boleh menikah dengan berapa dan tidak perlu izin perempuan dan jadi imajinasi barat tentang perempuan yang tertindas itu benar-benar bisa diverifikasi dengan ceramah-ceramah kayak gini gitu dengan ceramah ya ustadz-ustadz yang keras ini sampai akhirnya kan ada politisi dia sebenarnya dia apa ya dia itu saya lupa dia dari negara
dari Afrika kemudian mendapatkan keselamatan dari pemerintah Belanda, lalu kemudian dia jadi kayak DPR-nya, dia bikin film judulnya kok apa? Filmnya itu menceritakan betapa perempuan Muslim itu sangat tertindas. Jadi dia kayak mengambil ayat-ayat dalam Al-Quran Yang fitnah tentang bukan? misalnya fitnah itu yang 2 tahun kemudian yang Wilders. Wilders itu bikin film juga setelah itu judulnya Fitnah. Itu sama. Hmm. Apa nafsnya sama. Tapi kalau yang sebelumnya itu Hayyan Hirsi Ali ini Hasan Isi perempuan. Ali ya, Iya ya, iya itu. Nah Hasan dia memang Hirsi. Hmm. Nah, itu dia bikin film betapa itu apa op- perempuan itu betapa Islam itu benar-benar mengopres perempuan itu. Nah, 2 film ini dibikin di Belanda, lalu kemudian yang film pertama itu kan orang marah, orang Muslim marah sampai dibunuhlah pembuat filmnya. Itu jadi geger lagi, Ya, ya. jadi masalah lagi, jadi itu tadi saya katakan waktu kami buka puasa di masjid di Utrecht itu kan orang Maroko semua tuh. Ya udah waktu buka puasa mereka kayak ngetril ngeng 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 kayak itu. Ya, orang Belanda kan nggak suka kayak itu. Jadi seolah-olah memang rusuh, nggak berpendidikan, Ya, apa kotor. Lingkungannya kan jadi agak kotor kan memang mereka kantong-kantongnya karena mereka kan makanannya basah kita ya. ya. Sedangkan orang Eropa itu kan makanannya kering gitu. Kita itu kan Hmm. terlalu banyak Wah lah. kayak gitulah jadi. Terlalu bermasak, terlalu Bau lagi banyak kan. macam-macam bau. India Itu gitu ya, yang mungkin mereka masakan-masakan. Ya, ya begitu deh ya ya kelompok ya masyarakat dunia ketiga yang jadi yang sebenarnya itu laten sih kalau saya lihat apa ya meskipun sebenarnya orang-orang apa tuh mungkin sebenarnya nggak marah kalau nggak nemen, mereka tuh marahnya kalau nemen banget itu loh. Nah ini sudah nemen banget emang kadang ya, 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 ya. Ini sudah mulai ke ini ya. Jadi eh, pertentangan praktek kehidupan sehari-hari. sehari-hari lah Mm, ya. Artinya memang iya bagaimanapun Muslim yang berasal dari tadi sudah disampaikan ya, yang mhm, secara apa ajaran punya perbedaan, kemudian mhm, secara tradisi itu menimbulkan konflik-konflik di sana ya. iya. Eh, ya mungkin sejauh kemana atau memang apakah memang umum ya, di kalangan masyarakat Muslim gitu di entah di Belanda atau di Jerman ya. Mhm, Kalau yang tadi di pembukaan kan saya bilang saya cerita di Inggris ya dari literatur-literatur yang ada. Kemudian dari pengalaman Mbak Yuli ya di Jerman atau Belanda itu apakah terjadi juga apa yang disebut oleh apa media yang seperti di London bahwa terjadi arus keinginan untuk aspirasi untuk Islamisasi misalnya mhm. supaya Jerman berkultur Islam atau kota-kota tertentu di Jerman atau di Belanda berkultur Islam atau bagaimana kalau di sana? eh kalau di kalau di apa ya? Saya lebih kalau yang saya alami di tempat saya, kalau tempat kami itu berkali-kali kita sholat Idul Fitri itu wali kotanya datang gitu sampai Oke. sampai mereka dia saking apa ya, support sampai dia bilang ini kayaknya bulan apa setiap Idul Fitri kayak gini memang apa kota ini harus menyediakan transportasi khusus buat Muslim yang mau sholat Hmm, ini hmm. kata dia. Kan sholatnya kan agak jauh di IKEA atau di tempat apa kayak pameran kayak itu. Jadi kalau misalnya saya mengatakan apalagi minta kalau di kampung kami, maksudnya di kota kami gitu, mereka nggak punya satu apa kayak mereka nggak disulitkan sebenarnya oleh pemerintah. Masjidnya ada 4. Ya. Eh, jadi nggak apa ya tidak tidak terlalu inilah ya tidak didesak lah oleh para politisi ada tapi kelompok-kelompok kirinya itu support kelompok-kelompok kiri kan bersatu kan kalau kita lihat kelompok kiri itu yang Muslim yang pro Palestina yang LGBT yang Marxis itu kan selalu bersatu bersama kalau demo gitu. Ya. Sedangkan yang kanan misalnya mereka menolak Muslim, menolak migran itu kan besar tapi nggak sejauh ini sih belum belum bisa memberikan apa ya eh, orang responnya lebih besar lagi gitu. Kalau yang saya amati di Jerman gitu. Nah kalau di Belanda kalau lihat demo-demo kemarin, misalnya demo Palestina dan lain sebagainya, kayaknya sih di Belanda juga punya punya resilien yang cukup kuat sih. Tapi nggak, maksudnya tidak. Kalau sampai mendirikan mungkin di Belanda peluangnya lebih besar karena di Belanda ada Universitas Islam Eropa, Universitas Islam Rotterdam, yang itu di Jerman
belum ada. Cuma satu Osnabrück di Jerman, tapi dia pendekatannya Sufi. Sufism, tarekat, teologi Islam itu ada, Ya, ya. tapi dia nggak se kayaknya aku belum atau mungkin saya yang nggak terlalu ini ya, tapi eh, satu hal yang saya agak merasa hilang di Jerman itu, kalau di Amerika orangnya sedikit, kita ketakutan, tapi kita tuh feel apa brotherhoodnya itu kuat gitu. Maksudnya Karena kita di mana yang brotherhood bersatu. di Kalau saya ngerasa di Amerika ya, di Amerika, karena oke, sebagai uh, muslim sama muslim gitu. ya Oke, sebagai kalau Muslim di karena Jerman, sedikit terlalu jadi banyak karena orang. banyak etnis-etnis yang enclave gitu ya. Iya, Ya, kayak sudah I don't care gitu. Maksudnya, iya, iya, kalau iya. dulu saya ketemu orang tuh sudah Assalamualaikum, Oh, bla bla, udah begitu. kita. Di Jerman saking banyaknya orang Saking tuh saya banyaknya udah ya. Iya, iya. nggak, saya orang pakai jilbab di Saya mana. Tapi lihat, di Belanda, oke. mm-mm. Ya, Di Belanda apakah itu jauh lebih banyak lagi. ya, ya saya dengar begini karena memang eh, apa ya, kalau di Eropa secara umum ya, mungkin termasuk di Mm, Jerman dan di Belanda tadi, mm, kaum imigran itu tipologinya kebanyakan kebanyakan lower class dalam arti lebih banyak eh, ya pekerja kasar. pekerja gitu ya, pekerja kasar, Mm-mm, kemudian mm-mm, imigran, pengungsi. mm-mm. Kalau Iya. pengungsi kan random ya, artinya random ya, Mm, ya kebanyakan eh, kemudian banyak mengatakan begitu, lower class. Berbeda mm, dengan di Amerika yang mereka ya student, kemudian bekerja tapi lebih ke pekerjaan-pekerjaan ya profesional begitu. Nah, apakah memang begitu ya di kalangan etnis-etnis yang banyak Muslim Eropa, apa Muslim di sana di Jerman atau Belanda? Mungkin karena eh, posisinya juga. Jadi gini, iya karena mungkin dulu waktu saya di Amerika tinggalnya kita dengan student gitu. Beda lagi kalau misalnya karena begini, eh, Amerika kan juga jadi tempat yang begitu besar untuk para pengungsi Bangladesh, India, Pakistan, Iya, iya. wilayah-wilayah yang besar. Nah, ini saya kemarin waktu haji itu kita satu Eropa itu kloternya dengan Amerika, satu Tapi tenda. bukan pengungsi kalau orang orang Bangladesh Pakistan ke Amerika itu bukan pengungsi. Ada pekerja kelas bawah juga mereka. Iya, tapi ya ada jelas ada lah, jelas ada. Tapi Ah, ah, umumnya ah. bukan pengungsi kalau ke sana. Iya, iya. Hmm. Iya, iya, tapi iya kalau ya cuma saya ngeliat kemarin orangnya Bangladesh, India, Pakistan itu yang dari Amerika jamaahnya gitu. Mungkin Gimana? kalau misal di waktu haji bareng, jadi Eropa dengan Amerika itu bareng, tapi satu tenda itu orang Amerika, saya orang Amerika gitu, tapi isinya Bangladesh, India, Ya, ya, oh Pakistan. ya, ya. Ya, jadi Ya, sebenarnya mungkin karena posisi kita sih ya, karena kita misalnya student, kita kemudian tinggal dengan kelompok yang lebih dekat dengan apa kelas kita mungkin ya. Jadi hmm. toh meskipun iya Tapi enggak, waktu itu riset-riset juga begitu, Mbak Yulia. Jadi mm, siapa ada Iqbal atau siapa mengatakan bahwa berbeda Muslim di Eropa dan Amerika karena kebanyakan yang aha, datang di Eropa itu eh, pengungsi ya kelas kelas apa tadi buruh dan pekerja pekerja, heeh, sementara pengungsi ke perang Amerika itu heeh, lebih ke ya pekerja kemudian juga pengalaman apa namanya masyarakat Amerika yang mungkin lebih friendly dengan agama ya. Ya, mhm, nggak? mhm. Artinya kalau Kebebasan beragama ya, ya artinya ya di sana heeh, Kristen mayoritas dan kemudian taat konon ya daripada orang-orang Eropa mm, yang katanya resisten iya terhadap agamanya kuat ya, iya sekularisme heeh, yang resisten terhadap agamanya kuat itu sehingga artinya orang-orang Amerika itu walaupun ya Kristen tapi ya sama-sama beragama lah, sama-sama mhm, gitu mhm. believing ketaatan terhadap agamanya kuat. Jadi mungkin sama-sama solider lah. Iya Ya kan. Tapi kalau kalau di dia Jerman, di Belanda apakah itu juga apakah sekularisme itu eh, atau levelnya sama dengan di Prancis atau bagaimana? saya ke perbandingan dulu. Jadi kalau di Amerika memang dia eh, bebas beragama, kalau di Eropa bebas dari agama. Bebas dari agama ya. Ha, iya, jadi emang itu yang bedakan. Kalau Perancis, saya saya nggak banyak tinggal di Perancis, cuma kalau ke kota besarnya mah sebenarnya malah simbol-simbol agamanya banyak ya. Perempuan berjilbab di kota-kota besar itu malah justru kalau ke Paris itu sampai kayak nggak ketemu penduduk aslinya. Isinya yang Muslim sama maaf kulit hitam gitu. Iya, Kalau iya. kita main ke Paris itu jadi kayak kayak begitu. Kalau di Jerman balik lagi sekularismenya hampir dari misalnya 10 orang yang saya tanya kamu ke gereja nggak tapi
Christmas gitu karena itu sudah culture gitu. Cuma yang Ya. menariknya lagi anak-anak Turki, Maroko itu juga kalau sudah musimnya Christmas itu mereka merayakan juga beli-beli kado, beli-beli makan-makan bareng. Jadi Hmm. agamanya ya agama agama ya sekularismenya nggak cuma ke orang Kristen tapi ke orang-orang Islam juga udah mulai sih kalau menurutku karena Mungkin mungkin eh, generasi kedua atau iya yang ya sudah lahir di sana, yang generasi sudah kedua lahir di orang Turki ya namanya Heeh, Yusuf tapi heeh. puasa minum gitu ya. Iya, Itu biasa sih. iya. Heeh. Hmm. Mm-mm. Iya. Cuma agak ini ya, saya jadi ingat anak saya tuh selalu agak komplain ketika, jadi kalau di Jerman itu kan sekolah udah sama Belanda udah dibedain tuh, mana yang ke vokasi, mana yang university gitu. Oke. Jadi sejak mulai mereka sampai kelas 4 itu kelas limanya tuh udah mulai dibagi. Yang kira-kira rajin biar itu emang disarankan untuk lanjut ke gimnasium yang itu nanti sampai kuliah. Tapi yang kelihatan lebih kayaknya nggak mau sampai universitas maunya bekerja itu udah masuk ke Realschule namanya. Nah, Realschule ini yang Real Sule. kalau iya Realschule tuh nanti mereka cuma nggak sampai kalau kalau di kita tuh nggak sampai ke UMPTN gitu, nggak Oke. sampai ke nggak sampai persiapan ke universitas, tapi dia Hmm. udah bisa langsung vokasi magang apa kerja kayak gitu, langsung ke skill. Hmm. Nah, ini apa ya? Kayaknya anak-anak yang nggak mau mikir belajar susah-susah gitu. Nah, itu sekarang yang banyak tuh orang-orang keturunan Muslim itu loh yang anak saya suka komplain, iya pokoknya rame lah, yang rame, yang cewek-ceweknya dandan, yang gerombol-gerombol lah kayak gitu lah, pokoknya sering gerombol-gerombol. Oke. Nah, Jadi mereka itu kan jadi, mengeropa begitu ya, jadi menjadi tapi jadinya Eropa. image-nya jadi buruk untuk Muslim karena I see, I see. karena apa ya kayak gitu jadinya gitu karena ya mungkin saya kadang sama suami kayak ini iya mereka mungkin susah di negaranya di sini negara ngurusin semua gitu punya ini juga kayak kami anaknya 3 tetangga kami anaknya 5 orang Afghanistan gitu. Ah, iya, iya. Nah itu kan, oh berarti kalau anak 5 ya setiap anak dapat subsidi, dapat apa, kayak itu kan kalau orang malas bekerja gitu kan artinya Dapat sebenarnya negara subsidi juga ya. tidak, negara tidak punya hak untuk memotong subsidi mereka karena Ya, secara undang-undang mereka berhak. Nah ini yang kayak image-image ini deh yang ditolak oleh orang-orang apa natif dimanapun ya karena subsidinya kan akhirnya banyak ke orang-orang ini meskipun kesadaran itu sekarang tumbuh orang-orang asli itu kan udah nggak mau punya anak. iya, iya. Nah, orang-orang yang nggak punya anak ini kan negara sekarang mikir tuh, kalau orang-orang sudah nggak mau punya anak, siapa nanti yang akan membayarkan asuransi mereka ketika mereka tua? Hmm, Maka hmm. kemudian sampai ada kayak selentingan itu sekarang kan apa support orang yang punya anak 3. Jadi kalau orang punya anak 3 itu dapat subsidi macam-macam. Ada kartu keluarga, ada Hmm. diskon macam-macam. Ya, Ya, anak pertama itu akan menanggung asuransi bapaknya, anak ya, kedua ya. akan menanggung asuransi ibunya, anak Hmm. ketiga akan menanggung asuransi orang yang nggak punya anak. Nah, Hmm. itu yang jadi cara mikir pemerintahnya gitu. Tapi cara mikir common personnya kan ya apa orang-orang pengungsi pendatang banyak anak ngabisin subsidi terus bikin berisik, bikin kotor, bikin rame di mana-mana. Ini yang cukup apa iya begitu. Jadi kalau mau cari rumah di Jerman itu susah, apalagi punya anak, apalagi Ya, ya. Muslim. Ya, ini mungkin perlu ini di highlight ya. Saya mau meng-highlight soal tadi fertility rate ya. Jadi memang Iya, masalah utama sekarang yang dibicarakan di Eropa itu adalah populasi Muslim yang sangat pesat meningkat. begitu ya. Sehingga Mm-mm. jumlah populasinya berkembang sangat pesat itu dibanding orang Mm. Eropa. Nah, Iya, ya fertility rate-nya konon orang Eropa itu ya satu perempuan satu anaknya, sementara di kalau musim lebih ya mungkin sampai 5 berapa, bahkan tadi ada yang sampai lima 5. apa berapa ini kan. Nah, tapi menarik bahwa tadi mungkin ini isu bahwa soal subsidi ya, subsidi bahwa Mm-mm. mereka yang beranak banyak mendapat subsidi, termasuk Muslim kan, keluarga Muslim Iya, juga, ya kan. semua. Tapi juga kemudian bahwa orang Jerman atau orang Belanda atau orang Eropa lainnya mungkin dalam tanda kutip malas beranak gitu ya. Tapi Mhm. kemudian juga ada perasaan mungkin ini kok orang beranak terus begitu ya.
Kita ngasih makan mereka gitu, kita ngasih makan mereka, Iya, ngasih subsidi mereka, sementara mereka ke sini malah menikmati saja gitu. Ada bagaimana itu perdebatan-perdebatan itu? Apakah kemudian ada aspirasi untuk merubah kebijakan supaya misalnya Muslim dibatasi atau bagaimana itu? itu ada emang politisi kanan ya, politisi kanan yang Ya, apa, ya. yang memang dia jelas di kampanye memulangkan imigran gitu itu emang ada Yang gitu. Tapi Wilders ini, yang di eh, Belanda ini. di Belanda iya, di Jerman ada tapi Di nggak Belanda, terlalu oke populer. ada. Di Ya, Jerman ya. juga ada tapi nggak populer. Kalau di Belanda itu kan memang jelas dia keras sekali kan. Jadi Eh, inginnya memulangkan gitu ya. Memulangkan bagi yang nggak, yang apa, yang dia punya dua identitas, yang dia nggak punya kontribusi itu akan dipulangkan gitu. Tapi Hmm, hukum JER itu kan memang, kalau ke Jerman saya nggak tahu, hukum dia kan memang dia nggak bisa, memang sudah secara konstitusi mungkin ya, mereka itu kan punya trauma perang yang sangat panjang gitu. Dan untuk menebus apa, untuk menebus ke apa, kesalahan panjang itu ya, meskipun oh nggak, sebelumnya jauh si Otto Otto Bismarck itu kan dia nggak, saya nyambung ini cocokologi cocokologi. Otto itu kan salah satu inisiator pertama di Eropa yang dia mencetus sistem sosial bagi orang-orang yang tidak mampu untuk disubsidi oleh negara, kan itu oke. mulainya dari Jerman itu tadi. Kalau misalnya kita, berhubung saya ngajar Marxisme semester ini, itu melihat apa, kritik Marx itu kayaknya dibaca oleh Otto. Kan Marx itu kan ingin mengubah tatanan apa, kapitalis itu yang harusnya, nah Otto ini melihat itu loh, orang-orang kelas menengah di bawah ini harusnya diberi jaminan hidup, subsidi dan sebagainya, yang itu masih berlaku di Jerman sampai sekarang itu. Hmm, Dan ya ada politisi yang saya pernah baca terang-terangan dia akan memotong, akan apa, akan mengembalikan, tapi respon dari kelompok-kelompok kiri ini tetap besar gitu. Bahkan kemarin ketika kami apa, kesulitan mencari rumah itu, teman-teman menyarankan ke partai kiri dan kami datang ke partai kiri, benar-benar ketemu ke apa, ke kantornya, dan mereka sangat baik, ramah. Dan waktu itu juga ada beberapa orang yang kayak apa, semua orang-orang yang mengeluh misalnya kekurangan biaya, kekurangan rumah. Nah, cuma masalahnya itu, dia meskipun dia tidak langsung memberikan materi gitu, tapi dia punya support system gitu. Oke, kamu mungkin akan saya hubungkan ke sini karena lembaga sosial di negara Eropa itu kan besar ya. Misalnya negara gereja itu kan besar sekali gitu. Subsidinya untuk apa, kelompok-kelompok rentan itu kan gereja juga punya punya hmm, financial support yang besar gitu. ya, ya. Nah, kelompok-kelompok yang mau kayak Wilders itu tuh tetap diimbangi oleh banyak. Sejauh ini saya melihat itu masih Kelompok di kiri tadi ya. pengimbangnya, kirinya masih kuat gitu, Iya, dan iya. orang tuh lebih masuk akal ya. Maksudnya orang-orang bule itu lebih masuk akal mikirnya tuh, nggak yang sentimen apa gitu tuh, tapi lebih pada, ya bayangkan misalnya kalau Eropa itu tanpa migran, siapa yang mau bekerja di sektor-sektor kotor, Ya, iya, iya. sektor-sektor Ya, itu bawah. kan ya makanya saya pernah bikin itu konten bahwa Mm-mm. nggak mungkin Eropa Mm-mm. menolak menolak imigran. Mereka, Migran. mereka butuh kok ya Mm-mm. untuk Nggak menjalankan bisa mereka. industrinya. Ya, Iya, ya. heeh. Sama kayak kayak di dapur, siapa orang yang mau kerja di dapur, siapa orang mau kerja bersih bersih kayak gitu. Hmm, Ya mereka butuh butuh itu gitu. betul ya. Artinya sejauh ini ya eh, kemungkinan dugaan saya kelompok kiri pasti ya mengatakan ya mereka butuh pekerjaan kita butuh gitu. Tapi Heeh. kelompok kanan pun mungkin dilema ya. Mereka mengatakan tapi mereka nggak mau beranak kan, mau bekerja nggak mau bekerja juga. Ya nanti dia nggak dapat subsidi kalau nggak punya anak kan. Iya, Kan iya, iya. ini jadi isu nasional gitu. Jadi orang-orang yang sampai membayar double asuransi gitu, karena ketakutan nanti negara kehabisan dana asuransi karena semakin sedikitnya pekerja di sini gitu. Iya, iya, Nah iya. makanya kemudian kan ya anak tiga itu disupport untuk, ya biar orang kerja terus. Kalau orang kerja kan artinya dia membayar pajak. Pajak inilah nanti yang akan dikembalikan ketika kita pensiun gitu. Artinya saya menangkap itu secara natural itu tidak mungkin itu imigrasi dibatasi ya enggak? Karena orang Eropa sendiri butuh gitu. Dibatasi kalau dibatasi itu dengan eh, ya dengan syarat, Ya, maksudnya dengan syarat. artinya artinya eh, di stop itu nggak mungkin di stop, tapi mungkin enggak. artinya dibatasi dan diawasi gitulah ya. Iya, Itu ya lebih mungkin. bahasanya. Iya, Lalu kemudian kalau student itu finansialnya kamu kalau mau datang itu siapa yang menjamin berapa uang yang kamu punya, mm-mm. supaya kamu nggak kelaparan. Kalau kelaparan menyulitkan negara, akan menyulitkan apa kayak itu. Dan
ya itu sih. Eh ya agak 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 rumit tapi baik sebenarnya. Maksudnya Ya. kalau ngurusin visa Jerman tuh bisa sampai 6 bulan, bisa sampai stres gitu. Tapi worth it misalnya dengan apa yang mereka fasilitas berikan gitu tuh udah cukup menarik. Hmm. Nah, kalau isu-isu apa, artinya praktek tradisi apa atau praktik kehidupan apa di kalangan Muslim yang Mm-mm. mungkin bagi masyarakat Jerman sesuatu yang apa ya bertentangan sekali, atau mungkin juga bagi atau praktek orang Jerman atau orang Belanda yang bertentangan sekali bagi orang Muslim dan mungkin tidak bisa dinegosiasikan, tidak bisa didialogkan, dan kemudian apa strategi yang dilakukan oleh orang-orang Muslim dalam hal ini ya, ya masalah ini. Praktek ibadah apa ya? Kayaknya Kalau makan ya halal aman ya, aman, aman banget, apalagi aman ada sekali. Yahudi, ada kosher kan. Iya, heeh. Di mana apa gampang sekali makan halal, gampang. Masjid itu pun sekarang sudah nambah 2 lagi sejak kami di sini. Ahmadiyah pun mendirikan masjid dan akan mendirikan menara. Jadi kayaknya apa nggak kesulitan itu nggak terus lalu kemudian jilbab pun sekarang di apa publik itu sudah mulai kayak saya ngelihat di rumah sakit sudah mulai ada orang pakai jilbab misalnya kayak Hmm. gitu di sudah mulai udah nggak terelak gitu ya udah nggak apa ya mungkin saya nggak tahu secara detail tapi pasti selalu ada kayak misalnya katanya kalau kita di rumah tuh ada nama Islamnya pasti orang akan nanti dulu gitu nanti dulu Gimana gimana karena kalau ada mungkin orang kalau orang nyari rumah gitu ya, yang muslim itu biasanya agak nggak mudah dapat rumah. oh begitu, Karena ya mungkin orang biasanya anaknya Muslim banyak susah dapat rumah begitu, susah masih agak apartemen susah dapat gitu. rumah ya. ha. Oke oke, kecuali gimana supaya bisa dapat apartemen atau rumah? Kami Uangnya dulu banyak dibantu harus oleh gitu. supervisor ya pasti pekerjaan sih pasti pekerjaan yang kayak misalnya akhirnya kayak gini saya dapat rumah karena orang Asia yang menikah dengan orang Jerman jadi eh, nggak langsung misalnya dari landlord yang Jerman gitu atau Hmm. tetangga kami orang Afghanistan itu dia menyewa dari orang Afghanistan mungkin yang sudah bertahun-tahun udah punya apa jadi untuk menembus itu tuh masih ada kadang masih ada batasan-batasan atau Kalau mahasiswa kan eh, bisa sebagai garantornya kan bisa supervisor atau kampus. bisa bisa kalau di kampus itu cuma 3 tahun jatah perumahan dari Oh begitu, kampus karena student Mbaknya dia housing lebih dari tiga lebih tahun, dari tiga extend tahun nih, extend. Nah, kalau extend iya memang nggak bisa. kemudian mungkin ya itu urusan kamu sendiri itu ya. Iya benar dan I kadang see, saya I see. ngelihatnya bukan kita aja kadang yang sensitif oh karena aku pakai jilbab ya apa karena aku muslim ya. Kadang itu hukum itu untuk semua orang gitu dan ya orangnya kan kaku gitu hukumnya kan kaku iya nggak boleh gitu kita mau nangis aja nggak boleh gitu dan itu berlaku berlaku misalnya kadang oh jangan-jangan ya apa karena kita muslim ya apa karena kita punya banyak anak ya kayak gitu Hmm. ya enggak itu berlaku berlaku banyak Iya, iya, iya. ya Ah, itu